pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu pengen kita berdoa dulu ya. Mari kita buka pelajaran kita dengan doa. Ya, silakan satu orang memimpin di depan. Ya, doa dimulai. Ya, selanjutnya Ibu akan mengabsen anak-anak Ibu ya satu persatu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba angkat tangannya. Ya. Yang tidak hadir coba lihat sampingkan temannya, ada yang tidak hadir. Ya, baiklah. Jadi anak-anak Ibu penting untuk kalian disiplin dalam pembelajaran, termasuk adalah kehadiran dalam ketika ada pembelajaran ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, oke, anak-anak Ibu tadi sudah kita kegiatan mengulang kembali pembelajaran kita yang lalu, yaitu tentang strategi dakwah Nabi di Mekah ya. Dan hari ini kita akan masuk pembelajaran tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Nah, tapi anak-anak Ibu, sebelum kita masuk materi ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan kita mempelajari materi ini. Yang pertama adalah untuk menelaah, ya kan? Sampai mana sih kemampuan kalian menelaah teks bacaan yang sudah dibaca, ya. Kemudian yang kedua adalah tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada kalian tentang strategi dakwah Nabi, ya. Strategi dakwah Nabi. Kemudian tujuan berikutnya adalah kemampuan kalian untuk menceritakan kembali strategi dakwah Nabi di Madinah itu dengan tulisan, ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menguji kemampuan kalian menceritakan kembali strategi dakwah Nabi di Madinah secara lisan, ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Yang kita lakukan hari ini adalah ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, tadi kita sudah melakukan langkah pembelajaran awal yang kita mulai dengan berdoa, kemudian mengabsen anak-anak Ibu ya. Kemudian Ibu tadi memberikan motivasi sedikit untuk kalian agar tetap semangat belajar. Kemudian berikutnya adalah memberikan apersepsi tadi ya. Apersepsi tadi yang kita dengan jari tadi ya, ini 1, yang ini 2, kalau yang ini 3 dan ini 4, ya itu persepsi kita. Dan kita sudah mengulang kembali pelajaran kita ya. Nah, adapun langkah berikutnya dalam pembelajaran kita adalah langkah pembelajaran kita dalam kegiatan inti kita. Itu tadi apa? Yang pertama adalah Ibu sudah menyampaikan ada 4 poin ya, ada 4 poin tujuan pembelajaran kita. Yang pertama tadi adalah menelaah teks bacaan, yang kedua adalah kemampuan kalian, menguji kemampuan kalian menceritakan secara tulisan ya. Kemudian yang ketiga adalah menguji kemampuan kalian menceritakan secara lisan. Nah, itu dia ya tujuan pembelajaran kita. Berikutnya langkahnya yang kita lakukan adalah Ibu akan meminta kalian membentuk 3 kelompok di dalam kelas ini ya. Jadi cara membentuk kelompoknya adalah Ibu nanti akan hitung kalian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian yang di sana lagi mengulang lagi dimulai dengan angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan dilanjutkan berikutnya. Nah, dari 10 angka tadi, nah Ibu akan membentuk kelompok. Jadi yang 1 sampai dengan 10 itu adalah satu kelompok. Kemudian yang 1 sampai 10-nya lagi satu kelompok, dan 1 sampai 10-nya lagi satu kelompok. Jadi kita bentuk 3 kelompok ya. Nah, apa sih Bu, kenapa kita harus membentuk kelompok? Ya, itu mungkin pertanyaan di benak kalian ya. Kenapa sih Bu kita harus membentuk kelompok? Nah, tujuan Ibu membentuk kelompok itu adalah supaya terjadinya kerjasama yang baik. Nah, artinya apa? Supaya ada di situ saling berbagi ilmu. Nanti di kelompok itu tugas kalian adalah untuk berdiskusi, ya, untuk berdiskusi terkait dengan materi yang kita pelajari, ya. Itu dia.
Jadi setelah nanti terbentuk kelompoknya, tugasnya adalah setelah itu nanti menentukan di kelompokmu ya, kira-kira siapa sih di antara 10 orang tadi yang akan kalian tunjuk untuk menjadi perwakilan di depan kelas untuk mempresentasikan apa yang sudah dia ceritakan di buku tulisnya dengan menceritakan secara lisan tanpa melihat buku. Jadi anak-anak ibu harus menceritakannya dengan lisan tanpa melihat buku. Paham ya? Tugasnya di kelompok yang pertama tadi adalah berdiskusi ya, berdiskusi terkait apa yang sudah dibaca. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa sih yang akan maju ke depan kelas untuk menceritakan kembali yang sudah dituliskan di buku tulisnya. Paham sampai di situ? Oke, baiklah kalau sudah paham. Nah, kemudian sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ya, Ibu pengen silahkan kalian buka dulu bukunya halaman 78. Ya, sudah dibuka? Ya, halaman 78 sampai halaman 80. Ya, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, tugasnya adalah menelaah ya, menelaah. Kegiatan pembelajaran kita tadi, tujuan pembelajaran adalah menelaah. Nah, Ibu akan memberikan waktu kalian lebih kurang 10 menit ya, lebih kurang 10 menit untuk membaca teks dari halaman 78 sampai halaman 80. Paham? Ada pertanyaan yang kurang paham? Oke, menelaah itu berarti dibaca dulu teksnya, kemudian kira-kira apa yang kamu simpulkan dari yang sudah kamu baca, atau apa kira-kira poin-poin penting yang bisa kamu ambil dari yang sudah kamu baca, atau ada tidak di situ kata yang baru kamu tahu dan kamu tidak tahu maknanya. Jadi nanti tugas kita adalah setelah menelaah, setelah membaca menelaah itu, garis bawahi kira-kira di situ kalimat yang menurutmu sulit, atau kamu garis bawahi di situ kira-kira mana kata yang tidak kamu pahami maknanya. Itu namanya menelaah ya. Oke, paham sampai di situ? Oke, baiklah. Nah, silakan kalau sudah paham tentang apa itu menelaah, silakan sekarang dibaca bukunya. Ya, yang temannya tidak punya buku boleh kongsi ya dengan teman yang lain ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Ya, anak-anak ibu, alhamdulillah ibu melihat antusiasnya kalian dalam membaca. Tadi membaca senyapnya, alhamdulillah dengan tertib, dengan nyaman. Ya, nah sekarang tugas berikutnya anak-anak ibu adalah silakan bersama dengan kelompokmu. Tadi kan ada yang sudah digarisbawahi, kalimat yang kurang dipahami atau kalimat yang sulit, atau ada kata yang tidak bisa dimengerti. Nah, yang kamu garis bawahi tadi silakan kamu diskusikan dengan temanmu, dengan kelompokmu. Nanti kalau ternyata tidak bisa dipecahkan di kelompoknya, baru nanti kalian tanyakan ke ibu, ya. Oke? Ya, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Apa kira-kira yang belum kamu pahami dari teks bacaan tadi? Ya, silakan anak-anak ibu. Oke, sudah didiskusikan kira-kira apa yang kurang dipahami dari materi tadi? Oke, baiklah. Nah, tadi anak-anak ibu sudah membaca dengan seksama, dengan tekun materi kita. Tugasnya berikutnya adalah silakan tutup bukunya. Ya, sudah ditutup bukunya? Oke, kalau sudah ditutup bukunya, silakan keluarkan pulpen dan buku tulisnya. Sudah? Ya. Kalau sudah dikeluarkan pulpen dan buku tulisnya, tahu tugasnya apa? Iya, betul sekali. Tugasnya adalah menuliskan kembali apa yang sudah kamu baca tadi di buku tulismu. Oke, kira-kira ibu di sini mau memberi opsi sama kalian. Kira-kira berapa menit waktu untuk kalian menyelesaikan itu tadi, menceritakannya kembali di buku tulismu? Oke, 2 menit? Ya, 7 menit. Oke, kita sepakati ya. Jadi tugasnya menceritakannya kembali, ibu beri waktu lebih kurang 7 menit.
untuk menceritakan. Ini tidak kerja kelompok ya, ini kerja masing-masing. Jadi setiap orang menceritakannya di buku tulisnya masing-masing. Sudah? Ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah diceritakan di buku tulisnya masing-masing. Oke, langkah berikutnya anak-anak ibu, silakan pilih ya, pilih 3 dari kelompokmu untuk perwakilan membacakan atau menceritakan ya, bukan membacakan ya, tapi menceritakan kembali apa yang sudah kamu tulis di buku tulismu di depan kelas ya. Jadi menceritakannya tanpa melihat buku, menceritakannya dengan secara lisan, bagaimana misalkan kalian bercerita di depan orang lain ya. Oke, silakan tentukan, ibu tunggu. Silakan ditentukan siapa di antara teman-temanmu yang akan menjadi perwakilan di kelompokmu. Udah? Oke. Udah ditentukan? Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi ditentukan, teman-temanmu boleh kertasnya dikasih ke ibu. Oke, ibu akan catat ya, siapa-siapa aja setiap perwakilan. Oke, kelompok 1 ya, 3 orang ya. Kelompok 2, oh ya. Kelompok 3, oke, ya sudah. Oke, silakan kelompok pertama ya. 3 orang itu nanti akan maju serentak, 1, 2, 3. Kemudian masing-masing mereka akan bergantian. Pertama nanti orang pertama yang menceritakan, kemudian setelah itu lanjutkan yang orang kedua dan ketiga sampai dengan seterusnya nanti dengan kelompok-kelompok yang lain. Paham ya? Oke, tadi teman-teman kita sudah maju ke depan kelas untuk menceritakan apa sih yang mereka pahami tentang, atau apa yang mereka ceritakan tentang strategi dakwah Nabi ya. Nah, dari presentasi teman-temanmu tadi nak, ada kira-kira pertanyaan? Oke, iya, pertanyaan yang bagus. Kenapa sih Bu? Pertanyaan temanmu tadi ya, kenapa sih Bu kita itu harus tetap bertoleransi kepada orang Yahudi? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Nah, jadi anak-anak ibu, Rasulullah memberikan contoh yang baik kepada kita. Kenapa? Karena Islam itu adalah agama yang damai ya. Jadi Rasulullah mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah menjalin kerjasama dengan orang-orang Yahudi ya, walaupun mereka biasanya kebanyakan dari mereka memusuhi Islam gitu kan, tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita menyampaikan kebenaran Islam itu dengan damai, sesuai dengan arti makna Islam adalah selamat ya. Jadi di situ Rasulullah memberikan contoh yang baik buat kita. Iya, itu pertanyaan yang bagus. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi, kita selesaikan materi kita ya, untuk kegiatan inti kita ya. Kita lanjutkan nanti, kegiatan berikutnya adalah kegiatan penutup kita ya. Oke, nah tadi dari setiap perwakilan sudah maju ke depan kelas untuk menceritakan apa sih strategi atau langkah-langkah Nabi dalam berdakwah di kota Madinah. Oke. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini mendapat hikmah untuk kita semuanya. Kita bisa mengambil hikmah dari kisah Nabi. Jadi di sini ibu ingin menyampaikan bahwa intinya adalah anak-anak ibu, strategi atau langkah-langkah dakwah Nabi itu ada 3 ya, ada 3 langkah-langkah dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama adalah ketika Rasulullah begitu sampai di kota Madinah, nah, yang Rasulullah lakukan pertama adalah membangun masjid. Karena Rasulullah tahu bahwa masjid itu adalah salah satu sumber atau salah satu strategi dakwah untuk mempersatukan kaum muslimin di Madinah. Jadi yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah membangun masjid. Di mana masjid itu kita kenal sekarang namanya masjid apa? Ya, Masjid Kuba ya. Itu adalah masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Tujuannya adalah dengan pembangunan masjid itu Rasulullah mengharapkan bahwa masjid itu adalah menjadi salah satu
menjadi salah satu tonggak pergerakan dakwah di Madinah. Karena di masjid itu nanti akan dilakukan selain kegiatan ibadah juga dilakukan kegiatan-kegiatan dakwah lainnya. Maka Rasulullah melakukan langkah yang pertama adalah pembangunan masjid di kota Madinah. Karena Rasulullah menyadari bahwa masjid itu merupakan tempat berkumpulnya orang-orang muslim, dan dari situlah dibangun kekuatan-kekuatan langkah-langkah dakwah di Madinah. Itu yang pertama. Apa yang pertama tadi? Iya, membangun masjid ya di kota Madinah. Kemudian langkah yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah dalam berdakwah adalah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Oke, masih ingat dengan pembahasan kita yang lalu, apa itu kaum muhajirin, apa itu kaum ansor? Oke, kaum muhajirin adalah orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Makanya mereka disebut dengan muhajirin. Artinya muhajirin adalah orang yang berpindah ya. Jadi muhajirin. Kemudian ansor. Apa itu ansor? Ansor itu adalah orang-orang Islam atau sahabat-sahabat Nabi yang menyambut orang muhajirin, yaitu orang-orang Madinah ya, pengikut-pengikut Nabi Madinah. Itulah yang disebut dengan ansor. Ansor itu berasal dari kata nasoro, itu menolong. Berarti yang dikatakan ansor itu adalah orang-orang Madinah atau orang-orang Islam Madinah yang menolong sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah. Jadi tujuan Rasulullah adalah mempersatukan dua golongan tadi ya, kaum muhajirin dan ansor. Karena Rasulullah menyadari bahwa kekuatan Islam itu dibangun dari kekuatan persaudaraan antara muslim tanpa mengenal perbedaan wilayah, suku, bangsa, dan lain-lain. Jadi Rasulullah ingin menyatukan kekuatan muslimin itu, yaitu dia tadi adalah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor supaya kekuatan Islam itu bisa lebih kuat dengan bersatunya dua suku tadi ya. Itu dia yang kedua. Yang ketiga adalah strategi dakwah Nabi yang berikutnya adalah melakukan perjanjian ya. Melakukan perjanjian dengan kaum Yahudi. Nah, kenapa Rasulullah melakukan hal itu? Karena Rasulullah tahu bahwa orang-orang Yahudi itu mereka perlu diberi perjanjian. Supaya apa? Supaya mereka merasa bahwa Islam itu adalah sesuatu hal yang tidak intoleran. Artinya apa? Bahwa Islam itu adalah agama yang sangat toleransi. Meskipun Yahudi memusuhi Nabi, meskipun Yahudi tidak suka dengan Nabi atau pengikut-pengikut Islam lainnya, tapi Rasulullah menunjukkan dakwah yang sebenarnya dalam Islam itu adalah tidak memusuhi musuh yang tidak memusuhi kita. Jadi kalau orang-orang Yahudi tidak memusuhi kita, maka kita juga tidak boleh memusuhi mereka. Makanya Rasulullah membuat sebuah perjanjian. Artinya perjanjian ini tujuannya adalah agar mereka memahami bahwa ada ketentuan-ketentuan Islam yang harus mereka patuhi di wilayah yang dipimpin oleh orang-orang Islam, terutama pada saat itu adalah kota Madinah. Karena pada saat itu kota Madinah itu adalah salah satu pusat perkembangan Islam ya setelah periode Mekah gitu. Jadi ada tiga tadi ya langkah-langkah Rasul atau Nabi Muhammad SAW dalam strategi dakwahnya di kota Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid, yang mana masjid itu merupakan pusat dakwah ya, pusat dari dakwah Nabi. Kemudian yang kedua adalah mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Dan langkah yang ketiga adalah membuat perjanjian dengan kaum Yahudi supaya mereka tidak semena-mena dengan orang-orang Islam. Oke, itu dia tadi kesimpulan dari materi kita. Ada yang mau ditanyakan anak-anak ibu? Silakan ditanyakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, jadi intinya adalah anak-anak ibu, hari ini kita harus belajar dari dakwahnya Nabi. Jadi kita sesama seorang muslim tidak boleh bermusuhan, ya kan? Jangankan dengan orang muslim, dengan orang Yahudi, dengan Nasrani dan sebagainya juga kita tidak dibolehkan bermusuhan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu dia hikmahnya yang bisa kita ambil dari materi ini ya. Oke, baiklah anak-anak ibu. Berikutnya ibu ingin
kalian merefleksikan apa sih yang kalian rasakan dari apa yang sudah kita lakukan tadi, kegiatan-kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Apa yang kalian rasakan? Silakan kalian refleksikan apa yang kalian rasakan dari pembelajaran kita tadi dengan menuliskan perasaan kalian. Apakah senang, apakah biasa saja, atau kagum atau bahagia. Silahkan direfleksikan dengan membuat gambar, ya, membuat gambar mik wajah. Apakah kalian senang dengan pembelajaran itu dengan menggambar wajah yang bahagia, atau membuat gambar yang kurang senang, misalkan mengantuk dan sebagainya. Oke, Ibu beri waktu 2 menit untuk membuat refleksi dari pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan dibuat refleksinya. Oke, tadi sudah Ibu berikan waktu kalian merefleksikan apa yang kalian rasakan dari proses pembelajaran ini. Sekarang kegiatan kita selanjutnya adalah Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Tugasnya adalah membuat peta konsep dari materi kita hari ini, ya. Membuat peta konsep. Nah, siapa minggu depan yang tidak mengumpulkan tugas, yang tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, maka Ibu akan berikan hukuman yang sesuai, ya. Oke. Nah, itu dia tugas minggu depan. Selanjutnya, karena tadi pembelajaran kita sudah selesai, oke. Adakah yang mau ingin ditanyakan lagi, yang kurang jelas atau yang kurang paham? Oke, boleh ditanyakan? Ya, tidak ada. Untuk itu, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat buat Ibu, buat kita semuanya, ya. Dan Ibu akhiri dengan salam. Tapi sebelum Ibu akhiri dengan salam, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, jika itu baik silakan diamalkan, yang tidak baik dibuang, ya. Oke, demikian yang bisa Ibu sampaikan materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ibu tetap semangat. Mudah-mudahan anak-anak Ibu tidak bosan dengan pembelajaran kita. Mari kita akhiri. Ibu akhiri dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.